terus datang mata merah kesakitan, penurunan visus, kemudian dia lihat ada floaters, fotofobia, nyeri banget. Nah, teman-teman perlu nih pikirkan ke arah endophthalmitis. Nah, dia bengkaknya bahkan bukan hanya di bagian bukan cuma di bola matanya nih, bisa sampai di bagian kelopak mata di papilanya pun juga bisa terjadi pembengkakan sampai hemosis, hipopyon, pokoknya semua gejala mata merah mau dari kornea, mau dari uvea maupun mau dari konjungtiva semuanya bermasalah. Nah, kalau dia udah kena sampai retrobulbar, sampai di muscle-nya, di otot-otot di sekitar bola matanya, itu namanya panophthalmitis. Jadi kalau dia cuma masih di bola matanya nih, dia belum kena ke muscle-nya, jadi dia geraknya masih belum sakit, tapi mata dia udah kesakitan, udah merah banget, itu masih namanya endophthalmitis. Tapi begitu udah kena di luar daripada bola matanya, jadi kena muscle-nya sampai dia gerak juga sakit, namanya panophthalmitis. Nah, untuk obatnya kita berikan antibiotik sistemik atau juga injeksi antibiotik intravitreal. Ini juga emergensi, bagian dari emergensi mata, sehingga kita juga perlu untuk rujuk ke spesialis mata. Nah, sekian untuk pembelajaran mengenai mata merah hari ini. Jika ada yang bertanya, saya persilahkan. Saya kembalikan ke Reza. Ya, terima kasih Esther, sangat lengkap ya presentasinya, sangat bermanfaat. Ya, semua kita masih ada waktu, jadinya kalau ada yang mau bertanya, silahkan ya langsung aja di type di kolom chat. Ya, tunggu ya. Ayo, ada yang mau nanya? Nanya atau mau nanya langsung juga nggak apa-apa. Ya, boleh. Kalau mau nanya langsung unmute juga boleh. Nah, Esther, kita ada pertanyaan nih dari Fer. Ya, saya izin baca ya. Ya. Kak, mau nanya, pencegahan pasien glaukoma gimana ya? Nah, oke. Thank you. Tadi siapa yang bertanya, sorry. Fer, atau Fer ya? Fer nih, Fer. Oke, thank you Fer untuk pertanyaannya. Nah kan glaukoma sendiri kan itu sebenarnya tadi kita lihat ya, dia ada penyebabnya itu yang primer dan sekunder. Kalau primer sendiri sebenarnya kan itu udah dari keluarganya ya. Dia memang udah ada bawaan dari sananya untuk terjadi glaukoma ini. Nah mungkin dia perlu berhati-hati, perlu untuk maintain, jadi dia juga biasanya bisa berhubungan dengan cairan yang berlebihan, seperti itu. Nah, mungkin yang perlu bisa kita cegah lebihnya kepada yang sekunder. Jadi pasien-pasien yang misalnya punya miopia tinggi, kemudian pasien dengan katarak, untuk tata laksana katarak sedini mungkin, karena dia bisa mengakibatkan glaukoma yang vakomorfik sama vakolitik. Jadi dia bisa kalau misalnya penempatan daripada lensanya terganggu, jadi dia bisa kena. Jadi itu harus segera ditata laksana yang katarak. Kemudian juga untuk misalnya pasien-pasien yang diabetes itu juga punya resiko, jadi diabetesnya ditangani. Jadi mungkin lebih kepada pasien-pasien yang sekunder, glaukoma sekunder, untuk kita bisa mencegah terjadinya glaukoma itu, seperti itu. Oke, terima kasih Esther atas jawabannya. Fer, apakah menjawab? Iya, Ya. sama-sama. Ya, mungkin ada yang mau nanya lagi? Glaukoma atau konjungtivitis? Nah, Esther, gue ada pertanyaan nih, satu nih. Ya, tadi udah dibahas ya, tapi kayaknya penting untuk ditekankan. Kan tadi mata merah ada yang mirip lah ya, antara konjungsi, antara injeksi episklerotis sama sklerotis. Jadi itu beda ini bagaimana ya? Oke, menjawab Reza dulu ya. Jadi untuk membedakan episkleritis dan skleritis. Jadi sebenarnya sebenarnya ada beberapa bacaan yang bilang nih, kalau episkleritis dan skleritis itu kita bisa bedakan dari warnanya. Kalau kita lihat, bentar aku sekali share ya. Share lagi. Share lagi ya.
Sudah kelihatan belum? Kelihatan, Esther. Oke. Untuk episkleritis dan skleritis. Nah, ada yang bilang bahwa dia itu kalau yang episkleritis dia bisa berwarna merah ungu dan dia tuh batasnya tegas. Sementara kalau yang skleritis dia lebih diffuse dan juga dia tuh ada bentukannya. Jadi dia ada yang diffuse, ada yang nodular dan ada yang necroticans. Biasanya kalau necroticans tuh udah warna biru gitu. Nah, untuk membedakannya ini sebenarnya secara klinis tidak kalau lihat dengan kayak yang kita pakai bilang batas tegas, kemudian batas tidak tegas itu agak susah dibedakan. Makanya kita harus pakai tes yang tadi dua tadi. Kita bisa menekan dengan menggunakan kita tekan dengan menggunakan cotton bud. Nah, jika dia bergeser karena episkleritis, ya epidermis bagian permukaan, jadi dia lebih mudah untuk bergerak ketika kita tekan dengan cotton bud. Sementara pada skleritis karena lapisannya lebih di dalam, jadi dia tidak bergerak ketika kita tekan dengan cotton bud. Nah, yang kedua kita bisa menggunakan obat phenylephrine 2,5%. Tadi juga karena episkleritis dia lebih di permukaan, dia blanching waktu kita menggunakan obat ini. Sedangkan kalau skleritis dia tidak blanching. Seperti itu. Mantap Esther, terima kasih. Sangat menjawab. Oke, ini ada lagi dari Fer. Saya bacain ya. Kak, satu lagi, bedain perdarahan subkonjungtiva sama hifema gimana ya, Kak? Oke, thank you Fer buat pertanyaannya. Nah, kalau untuk perdarahan subkonjungtiva dan hifema. Nah, untuk subkonjungtiva namanya subkonjungtiva, berarti di bawah lapisan konjungtiva. Sehingga gambarannya kalau ini Fer lihat di sini, gambarannya itu dia di bagian konjungtivanya. Itu mengapa tadi saya bilang kita harus mengerti tentang anatomi terlebih dahulu. Di mana sih letak konjungtiva itu? Konjungtiva itu melapisi sklera. Sklera itu yang mana sih? Yang putih-putih. Dia lapisan bening yang melapisi si sklera ini. Sehingga kalau mau bilang itu perdarahan subkonjungtiva, maka perdarahannya ada di bagian atas sklera itu. Jadi di bagian atas yang putih. Nah, bedanya kalau sama hifema itu perdarahannya terjadinya di COA. Tadi ya kita kalau bilang anatominya, kalau kita pelajari tentang hifema tuh gambarannya dia ada di COA. Jadi bukan di nah seperti ini. Jadi dia di dalam di belakang dari kornea. Dia adanya di belakang dari kornea. Jadi di situ ada perdarahannya terjadi di sana. Sementara tadi kalau si perdarahan subkonjungtiva dia adanya di atas sklera nih di putih-putih sini. Gitu. Apakah menjawab? Ya, jawab. Oke, ini ada pertanyaan lagi dari Cicik Mei Setiawati. Tapi sebelum kita lanjut, ini ada link feedback ya, guys. Ngisi cepat kok, nggak bakal nyampe 30 detik. Jadi tolong diisi ya. Oke. Kita lanjut ya ke pertanyaan Cicik. Kak, bedanya glaukoma sudut terbuka dan tertutup gimana? Oke, terima kasih Cicik untuk pertanyaannya. Nah, kalau untuk glaukoma sudut terbuka dan sudut tertutup, sebenarnya kalau kita mau membedakan, kita tuh sebenarnya kalau dokter umum tidak bisa mendiagnosis ini glaukoma sudut tertutup atau glaukoma sudut terbuka. Karena untuk mendiagnosis itu, kita perlu untuk melakukan satu pemeriksaan namanya gonioskopi. Jadi kita perlu untuk melihat nih, alat itu dia lihat tuh sudut daripada COA-nya terbuka atau tertutup, dia lihat di sana. Untuk membedakannya dari sana, tapi secara klinis mungkin kita bisa bedakannya seperti ini. Jadi kalau misalnya glaukoma sudut tertutup cenderung gejalanya akut. Karena gejalanya akut, jadi pasiennya lebih matanya merah tiba-tiba, peningkatan TIO-nya, jadi dia nyerinya tuh tiba-tiba gitu. Pasiennya merasa tiba-tiba nyeri di bagian matanya, kemudian dia sampai mual muntah, jadi gejalanya tuh lebih akut gitu. Sementara biasanya pasien dengan yang sudut terbuka cenderung yang glaukoma kronik. Jadi perjalanannya sampai akhirnya pasiennya bisa mengeluh peningkatan TIO ini itu perjalanannya panjang gitu, nggak akut ya tiba-tiba, dan dia biasanya nggak sampai mata merah karena dia perjalanannya kronik seperti itu. Apakah menjawab, Cicik? Oh ya, Esther, dulu sempat baca tuh tentang
uji kedalaman COA itu bisa membantu nggak ya membedakan glaukoma? Nah, ya benar juga. Sebenarnya dengan pada pasien glaukoma sudut tertutup atau glaukoma akut, ini cenderung COA-nya dangkal. Kalau kita senter dari kita tegak lurus dari sebelah 45 derajat ya, dari sebelah kanan. Jadi kita kasih cahayanya, kita bisa melihat apakah COA-nya dalam atau dangkal. Nah, pada glaukoma itu COA-nya glaukoma yang sudut tertutup, COA-nya dangkal. Tapi sebenarnya itu bukan penentu untuk kita mendiagnosis pasien sebagai glaukoma sudut tertutup. Tetap harus dilakukan gonioskopi apabila kita mau untuk mendiagnosis sudut tertutup atau terbuka. Mantap. Ya, dari Cicik sudah menjawab ya. Oke. Ada yang mau, apakah ada pertanyaan lagi?